meskipun di film sekarang lagi begini, tapi ya gimana caranya lah saya bisa menafkahi mereka gitu dengan kerja apa aja saya lakuin. Tidak ada mekanisme pencatatan. Sehingga misalnya kalau ada skema bantuan sosial atau stimulus, mereka menjadi penerima atau enggak? Sebetulnya semuanya parah. Jadi apabila kita mau membuat penyelamatan, sebetulnya harus menyelamatkan ekosistemnya. Dunia perfilman Indonesia bak mati suri dihantam pandemi. Kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat membuat produksi film tersendat. Pun bioskop sempat tidak boleh beroperasi. Kebangkitan industri film nasional nyalanya redup perlahan. Saya pikir ini adalah sebuah situasi yang berat. Jadi memang film sangat terpapar cukup keras gitu ya, karena banyak perencanaan yang harus diubah gitu ya. Saya rasa banyak hal yang masih belum menentu ya. Sampai hari ini nih, menjelang Hari Perfilman Nasional ya, kami juga berhadapan dengan kondisi perfilman nasional yang memang masih penuh pertanyaan. Pekerja seni film kawakan seperti Riri Riza masih punya cara untuk bertahan. Namun apa kabar mereka yang bekerja dengan sistem panggilan sebagai pekerja lepas? Denny Sanjaya biasanya bekerja sebagai pemeran pengganti atau stuntman. Dalam setahun ia bisa terlibat dalam 5 penggarapan film berbeda. Namun setahun terakhir perekonomian Denny morat-marit akibat produksi film tersendat terdampak pandemi. Denny dan keluarga tidak berdaya melawan himpitan ekonomi. Banting setir mengerjakan apapun demi periuk nasi tetap terisi. Kalau untuk saya ngelakuin demi anak, demi keluarga, saya nggak gengsi, nggak apa mas. Mau entah itu kuli bangunan atau ada yang nyuruh apa, saya lakuin. Sampai saya, ya pernah lah, kayak kemarin-kemarin gitu kan. Sampai saking saya bingungnya gitu kan, mau ngapain, nggak ada duit. Nangis gitu, keluar air mata. Ya ngerasa sedih, minjem tetangga apa untuk beli makan apa beras. Lakon menggantikan pemeran utama saat menjalani adegan berbahaya telah dijalani Denny lebih dari 15 tahun. Meski penghasilan tak sebanding dengan resiko pekerjaan, ayah 1 orang anak ini tetap menjalaninya dengan mantap. Kalau untuk adegan di setan, ya saya ngelakuin yang ya adegan-adegan seling, kayak terbang-terbang gitu. Iya, sama ya apa tabrak mobil. Kalau untuk per film kita ya paling ini bisa 10 juta lah satu film itu. Cuman kita kan habis misalkan project gitu, satu film itu kelar, kita nggak langsung dapat project lagi gitu. Kita kan kadang-kadang nunggu bisa sebulan, 2 bulan. Jadi otomatis pendapatan kita yang dari satu film itu ya larinya untuk nutupin kita nganggur lagi. Nasib Buadi setali 3 uang dengan Denny. 30 tahun menjalani pekerjaan sebagai penata cahaya dalam produksi film, ia harus banting setir saat pandemi. Hampir setahun, tapi ya ada 1-2 kayak gitu-gitu. Tapi kan dengan keperluan banyak barang yang saya punya, yang saya sayang-sayang, akhirnya kelepas juga demi menyelamatkan keluarga juga. Pengalaman mentereng terlibat produksi film besar tidak bisa jadi sandaran. Ketika pandemi tiba, para pekerja film yang bekerja tanpa standar gaji dan perlindungan makin terperosok
jauh dari sejahtera. Saya berharap pemerintah itu tahu dengan orang yang di balik layar. Di belakang layar ini diabaikan. Maksudnya kesejahteraannya perlu sehat juga kerja. Masalah fee juga disesuaiin, dihargain dengan karya-karya teman-teman semuanya ini. Tidak lama setelah kasus corona pertama ditemukan di Indonesia, negara membatasi aktivitas masyarakat termasuk melarang kegiatan produksi film. Juli 2020 lalu, negara melonggarkan kebijakan, kegiatan produksi film bisa beroperasi. Industri film mendapat angin segar, perlahan bangkit, meski dengan berbagai syarat yang mesti dipenuhi oleh rumah produksi. 5 tahun terakhir, kondisi perfilman Indonesia berada pada puncak jayanya. Jumlah film yang diproduksi pada tahun 2017 hingga tahun 2019 berjumlah lebih dari 100 film, dengan jumlah paling banyak pada tahun 2018, yakni 146 film. Pada tahun 2020, jumlah film yang diproduksi hanya mencapai 58 film. Pada tahun 2021 ini, tercatat 17 film sudah diproduksi. Pada 10 Maret lalu, para pelaku industri film bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Mereka berharap negara campur tangan dalam pemulihan dunia perfilman. Harapan adanya stimulus distribusi film melalui Dana Pemulihan Ekonomi Nasional. Kampanye kembali menonton di bioskop berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Satgas COVID-19 serta meminta keringanan pajak hiburan atas bisnis film Indonesia, termasuk langkah tegas memberantas pembajakan film dan percepatan vaksinasi bagi para pekerja industri film. Sebetulnya semuanya parah. Apa yang dirasakan sekarang itu semuanya terkena. Tetapi yang semakin di bawah tentunya terdampaknya lebih berat. Intinya itu aja. Jadi apabila kita mau membuat penyelamatan, sebetulnya harus menyelamatkan ekosistemnya, industrinya. Nah sekarang problemnya ini sekarang lagi stagnan nih, makanya kami membuat usulan-usulan agar bagaimana ada dana stimulus untuk perfilman. Sebagai warga negara, para pekerja film berharap adanya bantuan sosial dari negara. Hingga saat ini sudah didata, tapi tidak sampai. Itu tahun 2020 ya, 2020 setelah lockdown, itu ada data, kita disuruh ngisi online, kita udah suruh ngisi ya udah selesai. Sampai sekarang tidak ada lagi gimana kelanjutannya kita ngisi data itu gitu, nggak ada. Lantas, mengapa bantuan sosial hingga saat ini masih belum sepenuhnya menjangkau para pekerja film? Yang menjadi kendala mungkin pada awal adalah merumuskan data. Data yang diperlukan berbasis apa? Apakah pajak, ataukah data pelaku yang dikumpulkan oleh asosiasi, atau basisnya apa? Itu pertama. Nomor 2, kebijakannya seperti apa? Karena kita tidak ingin kebijakannya ini misallocated. Persoalan pendataan jumlah pekerja film yang buruk ditengarai menjadi penyebab penyaluran bantuan bagi pekerja film sulit dilakukan. Pandemi mengubah kebiasaan dan memacu kemampuan beradaptasi. Di masa jaga jarak fisik seperti saat ini, layanan pemutar film secara daring laris manis. Benarkah pandemi mengubah kebiasaan menonton masyarakat dan perlahan bioskop mulai ditinggalkan? Sudah 1 tahun lebih bioskop Karya yang berdiri sejak tahun 1931 di Kota Padang, Sumatera Barat berhenti beroperasi. Bioskop ini merupakan salah satu pionir di Kota Padang yang mengalami masa kejayaan di tahun 80-an hingga awal tahun 2000-an. 8 dekade lebih, bioskop Karya telah menghibur warga Kota Padang. Penontonnya tidak ada karena ya orang kan takut juga ya, untuk kumpul-kumpul.
Lalu di samping itu produser film juga tidak mau ambil risiko untuk mengedarkan filmnya. Sebelum pandemi, dari teknologi pita kaleng, bioskop karya melakukan transformasi digital demi mempertahankan bisnisnya. Jadi kalau tidak ada digital, filmnya tidak ada yang baru. Oh. Kalau ini kan film lama semua, film kaleng ini. Tapi kita khusus memutar, katanya karya khusus memutar film Indonesia ya? Film Indonesia. Pandemi belum tampak ujungnya dan sang empunya bioskop menanti uluran tangan negara. Setidaknya sedikit stimulus agar bisnis kembali nyala. Hancur. Bukan berapa besar lagi, menghancurkan. Karena orang nggak boleh kumpul dan yang mau nonton ada, tapi beberapa orang yang mau nonton tapi tidak bisa tutup ongkos kita kan. Kita ada penonton, tidak ada penonton, lampu mesti hidup. Berapa kerugian kita? 1 tahun. Ya lebih 1 miliar lah. Untuk PBB-nya tetap dikasih diskon aja tidak mau diberikan oleh pemerintah kota. Saya pakai surat, tahun 2020 justru tidak dikasih diskon. Terima nasib. Hanya ini yang bisa dilakukan Darmawan Fernando, operator mesin proyektor film yang sudah mengabdi selama 20 tahun. Pendapatannya dipotong karena bioskop karya tidak lagi beroperasi. Saya masih dipakai sama bos. Proyektor ini juga harus dirawat ya, Bang? Iya. Itu sekali berapa? 2 kali lah, paling seminggu, 2 kali lah seminggu. Maintenance ya? Iya, harus dipanasin, didipin, biarpun AC. Seabad lebih, film telah menjadi media komunikasi, memberikan fungsi pendidikan, penerangan, pengembangan budaya, dan juga sarana peningkatan ekonomi. Di daerah, industri bioskop lokal seperti bioskop karya mampu menjadi salah satu sumbu penghidupan. Problem kayak bioskop karya tadi. Ngapain mikirin mereka, kan kontribusinya kecil, siapa bilang. Kalau kita bicara sustainability, kita harus melihat ini sebagai pilar juga. Bukan hanya bioskop besar di kota besar gitu. Tapi bioskop-bioskop inilah yang bisa membangun semacam kultur dan tradisi menonton yang menetap di kota-kota yang tidak terjangkau bioskop besar. Festival Film Toraja lahir dari keresahan Belo Taran dan kawan-kawan di Sulawesi Selatan. Mereka sulit mendapat tempat untuk mempertunjukkan film hasil karyanya. Dan digelar sejak tahun 2017, Festival Film Toraja mendulang apresiasi karena menjadi ajang munculnya film tidak hanya dari sineas dalam negeri, tetapi juga sineas mancanegara. Persoalannya sekarang kan produksi film ini bertumpu di pusat kota, di ibu kota. Dan di daerah-daerah ini tidak. Padahal kalau kita pikir, kekuatan besar itu sebenarnya ada di daerah-daerah. Termasuk industri film ini. Nah penting. Nah inilah salah satu motivasi kami. Kenapa penting Toraja Film Festival dibangun. Membantu perekonomian bangsa. Festival Film Toraja tidak hanya sukses memberi ruang bagi sineas mempertunjukkan film karyanya. Festival ini juga mampu mengangkat budaya Toraja mendunia. Dan ini juga merupakan bagian daripada kekuatan bangsa. Bagaimana cara memperkenalkan daerah-daerah lain yang sampai saat ini belum terlalu disentuh. Bagi saya ini adalah jawaban dari ketidakmerataan penyebaran film yang ada di Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman menyebut tujuan perfilman diantaranya untuk mewujudkan kecerdasan kehidupan bangsa, dikenalnya budaya bangsa oleh dunia, dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebelum diterpa pandemi, dunia perfilman Indonesia diwarnai kehadiran layanan pemutar video streaming. Dan hingga Desember 2020 lalu, jumlah penonton di layanan over the top, berbayar atau gratis berbasis iklan, jumlahnya mencapai 66 juta pelanggan. Dari jumlah tersebut, 55% pengguna lebih banyak melakukan streaming konten selama pandemi. Jajak pendapat Litbang Kompas menunjukkan
Pada masa pandemi, mayoritas masyarakat lebih memilih menonton film di layanan pelantar film berbasis internet ketimbang menonton di bioskop. Bagaimana tanggapan pelaku industri film tanah air? Kalau dari kacamata saya bukan menggantikan, tapi saling melengkapi. Saat ini yang memutar industri perfilman 90% itu dari bioskop. Sehingga karena disitulah produksi film ini bertemu dengan penontonnya. Jadi kalau dicarikan platform lain, tentunya cukup jauh selisihnya ya. Selama ini berputarnya ditopangnya oleh eksebisi dalam bentuk bioskop. Perkembangan teknologi idealnya diadaptasi oleh para pelaku industri film. Manisnya keuntungan dari layanan pelantar film berbasis internet bisa jadi peluang. Tentunya keniscayaan ya bahwa streaming ini menjadi salah satu alternatif. Nah, yang perlu kita dukung adalah kesiapan daripada sisi produksi kita. Kami di Kemenparekraf menyiapkan program-program untuk peningkatan SDM, peningkatan akses, apresiasi dari karya-karya film anak-anak bangsa untuk juga tampil di streaming. Menghadapi tantangan era layanan pelantar film berbasis internet, bagaimana upaya negara memastikan bioskop tetap dilirik warga dengan tetap menerapkan protokol kesehatan? Kita masih ya di dalam situasi pandemi, jadi tentu yang paling mendesak dilakukan oleh para sineas kita ini mendapat tempatnya di masyarakat. Situasi kita pandemi itu adalah yang paling urgent gitu ya. Jadi fokusnya memang betul-betul bagaimana caranya memastikan ya bioskop itu bisa kembali berfungsi normal. Struktur perbioskopan yang ada sekarang yang di atas 60% ada di Jabodetabek, iya. Tapi mencapai potensi sesungguhnya 80 juta atau lebih bagaimana? Itu kan harus menjangkau masyarakat luas, dan untuk itu nggak bisa perbioskopan itu terpusat di satu daerah, Jawa atau Jabodetabek. Menggerakkan minat masyarakat ke bioskop idealnya dibarengi dengan kualitas filmnya. Lalu bagaimana upaya meningkatkan industri ini dari hulu hingga hilir? Nah, di hulunya bagaimana membuat misalnya kompetisi skrip yang bagus. Hari Film Nasional diperingati setiap tanggal 30 Maret. Momen ini sejatinya menjadi ajang referensi untuk melihat kembali kualitas film karya sineas di tanah air. Film menentukan sebuah identitas bangsa, dan karena itu dia tidak mudah untuk bisa terjadi. Dan kita semua ini sedang menjalankan atau melalui sebuah krisis. Di Hari Film Nasional kita sedang mengalami krisis. Di usia-usia produktif kita sekarang, kita harus bisa mendorong perfilman Indonesia untuk lebih punya peran di dalam masyarakat, lebih punya peran di dalam perekonomian kita gitu. Menghasilkan karya film berkualitas tentu bukan perkara mudah. Diperlukan dukungan dari semua stakeholder, pun tak ketinggalan peran negara. Kuncinya ekosistemnya. Nah, ekosistemnya itu siapa? Seluruh pelaku, mulai dari lighting, kru, sampai ke penulis skrip. Nah, ekosistem itu harus kita sentuh melalui pelatihan. Sertifikasi itu penting. Kesejahteraan pekerja film harapannya bisa terwujud seiring perbaikan industri film dari hulu ke hilir. Pemerintah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu kan sebetulnya ada di hulunya, ya kan? Nah, di hulunya bagaimana membuat misalnya kompetisi skrip yang bagus. Di hilirnya, ya tentunya penonton atau Kemenparekraf mempromosikannya apa segala macam. Karena kan di awal ada, ujungnya kan harus sama-sama dijaga. Komunitas Aceh Documentary berusaha membangkitkan ketertarikan masyarakat terhadap penggarapan sebuah karya film. Berdiri tahun 2013 di kota Banda Aceh, komunitas ini rutin menggelar pendidikan film gratis kepada para pelajar, mahasiswa, dan juga masyarakat. Teknik pembuatan naskah hingga teknik pembuatan film dokumenter menjadi bahan pelatihan.
kita biasanya kerjasama dengan Aceh Film Festival. Mereka punya program Kampung Film. Teman-teman Aceh Film Festival akan membawa film teman-teman ADC dan ADJ itu untuk diputarkan di layar tancap di kampung-kampung, di desa-desa yang ada di Aceh. Setelah ditonton oleh masyarakat Aceh, filmnya kemudian akan kita apresiasi di Aceh Film Festival. Keberadaan komunitas lokal seperti Aceh Documentary diharapkan mampu menjadi stimulus warga untuk berkarya sekaligus menikmatinya. Ya jujur saja bagi kita kelompok beberapa teman-teman di tahun 2013 di awal-awal itu kita melihat masih kurang sekali edukasi perfilman ya, pemutaran film pun sudah agak jarang. Kami berharap dengan kita bikin kegiatan perfilman lewat Aceh Documentary ini kita bisa mengembalikan lagi pengalaman sinema ya bagi masyarakat. Tanya Aceh kan kayak siapa pulang biasa ben kita play nonton Mei. Di Sulawesi Tengah, sekelompok kaum muda konsisten membuat film berbahasa daerah. Mereka mempopulerkan keberadaan suku Pamona. Memanfaatkan open platform seperti YouTube, Pamona Channel pun digagas. Segmennya itu kita sudah punya, jadi di sini orang Pamona yang kita butuhkan. Orang Pamona kan sekarang, orang Poso itu nonton film-film atau konten-konten yang bukan berbahasanya mereka. Jadi ketika ada satu konten atau satu film pendek yang dibuat berbahasa mereka itu pasti senang. Nah, supaya nanti orang cuma tahu kan Poso, padahal di dalam Poso itu ada Pamona, Mas, begitu. Mereka tidak tahu Pamona itu apa kalau di Indonesia ini. Kalau Poso mungkin mereka tahu, tapi kalau dibilang Pamona itu tidak tahu mereka. Aktivitas para pekerja film ini mencerminkan bahwa film lokal bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Berjuang agar negara punya perhatian. Dan sudah saatnya negara mendengarkan dengung merdu suara dari para pekerja seni peran. Pemerintah juga harus punya kesadaran itu menggandeng mitra yang tepat untuk bisa memetakan persoalan ini. Jadi urusan film sebagai seni itu jangan dilihat pada saat sudah jadinya. Pada saat dia bikin itu ada yang namanya ketenaga kerjaan, ada yang namanya aspek ekonominya juga di situ gitu. Kalau itu propos dan tidak diurusi, maka keberlanjutan atau sustainability industrinya tidak berjalan.